kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami, yaitu mengenai Sakisaks. Yang pertama, saya Anindya Rizkyanantara beserta kedua rekan saya, yaitu Aura Mevia dan juga Antika Tebila. Pertama, dari sekian banyak permasalahan yang ada di sini, beberapa yang kami highlight adalah pertama, perkembangan tren dan juga fashion garment yang semakin murah sehingga mudah dijangkau oleh kalangan menengah dan juga menengah ke bawah. Gaya hidup konsumtif dan hedonis ini membuat mereka membeli banyak barang untuk dapat memuaskan selera mereka terhadap perkembangan tren ataupun uh, barang yang kurang kurang bermanfaat, seperti misalnya membeli satu buah sepatu berwarna merah, membeli satu buah sepatu berwarna kuning, membeli sebuah sepatu berwarna putih hanya karena warnanya yang berbeda, padahal pada intinya benda tersebut adalah sepatu. Nah, dengan adanya pembelanjaan dan pemborosan ini itu memicu penumpukan barang-barang. Jadi setelah setelah banyaknya penumpukan barang-barang itu juga memicu timbunan sampah garmen yang semakin tidak dapat dikendalikan dan susah untuk diuraikan. Sehingga berdasarkan berbagai permasalahan yang telah kami temukan melalui internet research dan juga sosial media research ini, akhirnya kami memutuskan untuk memberikan satu solusi yang dapat menjawab beberapa permasalahan-permasalahan tersebut secara sekaligus. Jadi yang pertama-tama ada background. Jadi Soki itu bergerak di bidang fashion industry yang menyediakan kebutuhan bagi para konsumen yang membutuhkan kaos kaki reversible dengan desain minimalis. Kami juga menjual dengan cara yang berbeda dari penjual kaos kaki pada umumnya, yaitu menjual 3 pieces kaos kaki dalam satu bundling yang dapat menjadi salah satu keunikan ataupun diferensiasi produk kami. Konsep tiga pieces kaos kaki itu dimaksudkan agar satu piecesnya itu menjadi cadangan jika dalam sepasang kaos kaki itu menghilang. Sejauh ini kami belum menemukan kompetitor bisnis lokal yang memiliki konsep yang sama, sehingga bisnis kami dapat menciptakan pasar yang baru dan menguntungkan. Kemudian yaitu ada produk and services. Jadi general produk atau service trade-shipsnya itu Shopee merupakan bisnis yang bergerak di industri garment di bidang fashion yang memproduksi kaos kaki reversible dengan simple, trendy, dan minimalis. Nah, kemudian ada type of industrinya yaitu fashion and garment dan lokasinya berada di Malang. Lalu ada visi kami yaitu menjadi perusahaan fashion dan garment reversible yang melayani seluruh segmentasi dan kebutuhan market domestik maupun global. Dimulai dengan produk pertama berupa kaos kaki dengan segmentasi nasional. Lalu yang terakhir yaitu the mission. Secara singkat yaitu memberikan solusi terhadap kebutuhan variabel kaos kaki, kedua meningkatkan value kaos kaki, dan ketiga menyediakan inovasi produk reversible yang mulai dari kaos kaki. Management of Soki Socks. Jadi yang pertama-tama ada presidennya yaitu saya Angie, kemudian yang kedua ada COO-nya yaitu Aura Mevia, ketiga yaitu Chief Financial Officer-nya Anindya Rizky, marketingnya ada Anindya Rizky, product manager adalah saya sendiri Angie, dan yang terakhir yaitu ada HR yaitu Aura Mevia. Beberapa key operational and technology features-nya. Yang pertama-tama itu location-nya di Malang. Kemudian suppliers dan produsernya yaitu adalah dari website kami sudah melakukan survei dan berbagai macam testimoni dari kaoskaki.id. Lalu channelnya ada Shopee, Zalora, Tokopedia, website Shopee dan juga TikTok Shop-nya. Kemudian cost saving production tekniknya yaitu yang pertama-tama restructure produk, yaitu mempertimbangkan untuk menggunakan bahan dasar yang lebih sedikit atau lebih murah untuk produknya sehingga dapat melakukan uji coba dan juga dapat mempengaruhi kualitas secara signifikan. Dan kedua itu memangkas biaya pengiriman, menyesuaikan rute pengiriman untuk mengurangkan waktu sehingga meningkatkan jumlah pengiriman harian. Dan terakhir efisiensi karyawan dapat ditingkatkan dengan melatih mereka dengan cara tentang bekerja lebih cepat, melakukan insentif kepada pekerja yang memangkas waktu produksi unit rata-rata. Dan yaitu ada terakhir operational cost atau expense. Jadi operation dari Shopee itu tentunya melibatkan beberapa macam suppliers ya, seperti distribusi dari bahan kaos kaki, dan untuk sementara printing logo. Di sisi lain, lokasi yang secara spesifik yaitu diambil dari salah satu rumah CFO Soki Socks. Operational feature seperti produksinya itu dilakukan dengan sengaja melakukan maintenance sampel produk. Operational and technology features-nya yaitu ada seasonal factor. Jadi hanya terjadi pada saat hari libur nasional dan beberapa selebrasi hari tertentu seperti Imlek, Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Terus supply and distributionnya itu Shopee Socks tentunya akan melibatkan beberapa macam suppliers seperti distribusi dari bahan kaos kaki dan untuk sementara printing logo. Dan trendsnya itu ada dua yaitu new opportunity dan growth. Pada bagian new opportunities yaitu dengan kesempatan baru itu mewakili peluang pasar yang lain untuk memperluas dan mengembangkan bisnis. Dengan demikian perusahaan dapat menawarkan lebih banyak kepada pelanggan dan juga market untuk memperoleh yang baru. Kemudian ada growth. Nah, eh untuk growth itu tindakan yang baik dan penting untuk mengikuti perubahan. Bahkan untuk mengambil arah baru, tidak memberitahu apakah itu akan menguntungkan untuk bisnis atau tidak. Strategi yang mungkin dilakukan adalah bereksperimen dan mencoba ide baru agar tidak mendapatkan kesempatan. Lalu ada teknologi tren, kami membuat dua
versi, yaitu ada website khusus Sokisox. Dengan menggunakan teknologi zaman sekarang itu sangat penting sekali ya untuk membuat website, karena dapat memberikan awareness serta kemudian untuk konsumen dalam membeli produk kami. Kemudian itu ada metaverse. Jadi Shopee itu berencana membawa jauh dalam perkembangan bisnis kami, yaitu dengan masuk ke dunia metaverse untuk di masa depan. Lalu yang terakhir ada global industri. Jadi Shopee tentu saja akan mencapai kancah internasional dalam global industri untuk menawarkan produk atau layanan yang kira-kira setara kepada pelanggan di setiap pasar. Dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri tersebut melalui pada kinerja di semua pasar. Baik, selanjutnya yaitu ada STP. Pada sesi segmenting, segmen demografi kita menargetkan remaja hingga dewasa dalam usia produktif, kemudian pelajar dan juga pekerja, generasi Z, milenial, dan baby boomer, semua kalangan dan semua etnis. Kemudian segmen psikografi kita menargetkan kalangan masyarakat yang stylish dan multi vision. Kemudian segmen geografi kita menargetkan yang berada di wilayah Kota Malang hingga skala nasional. Kemudian pada segmen behavior kita menargetkan penganut gaya hidup minimalis, orang-orang yang berkarakter simple atau sederhana, bekerja di industri, olahraga, hiburan, garmen, ataupun fashion. Kemudian selanjutnya targeting. Di sini kami memilih 3 segmen, yaitu demografi, psikografi, dan behavior. Dari ketiga segmen tersebut dapat kita targetkan menjadi pria dan wanita dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun, baik pelajar maupun pekerja, semua etis dan semua kelas menengah ke atas maupun ke bawah. Kemudian berada di sekitar Jawa Timur dan juga hingga skala nasional, bagi mereka yang memiliki minat di banyak jenis fashion yang stylish dan fashionable, bergaya hidup minimalis, dan berada dalam ruang lingkup sport, garment, fashion, and hiburan. Kemudian selanjutnya ada positioning. Di sini gaya hidup masyarakat seringkali dipengaruhi oleh tren yang beredar, seperti salah satunya tren fashion. Contoh tren fashion yang sedang beredar akhir-akhir ini seperti tren kacamata kecil, bergaya streetwear, bergaya vintage ataupun old school, hingga pola warna seperti earth tone dan juga pola warna berani seperti biru, elektrik, dan juga fuchsia. Kami mencoba untuk memberikan desain yang beragam pada banyak macam jenis style. Dengan itu kami menawarkan jasa dan produk kami untuk membantu pelanggan mewujudkan berbagai model dan motif yang beragam sesuai dengan permintaan pelanggan yang dapat menunjang fashion dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Menjadi nilai tambah untuk kami yang memiliki 2 motif dalam sepasang kaos kaki yang tidak banyak atau masih sangat jarang ditawarkan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada tren. Berdasarkan grafik tren kaos kaki dan fashion di Indonesia sempat melonjak pada bulan Juli akibat adanya fenomena Citayam Fashion Week. Namun grafik kaos kaki stabil dan diasumsikan di mana permintaan atau minat pada kaos kaki akan terus dicari dan dibutuhkan. Kemudian pada grafik di bawah sini, minat kaos kaki dan fashion Indonesia yang berada di daerah-daerah di Indonesia. Kemudian di sini ada minat kaos kaki dunia, di mana yang terbesar yaitu Jepang, Iran, Kepulauan Ireland, Turki, dan Belarus. Kemudian pada market size, kami menetapkan ukuran pasar bisnis kami pada pasar massal, kami menetapkan produk kami pada pelanggan yang variatif. Di samping kami menargetkan customer yang memiliki besar minat pada fashion trend yang berani, kami juga menawarkan banyak produk yang dapat dipakai oleh semua kalangan, sehingga akan banyak customer profile yang dapat menggunakan dan menikmati value dari produk yang kami tawarkan. Baik, selanjutnya ada future competition. Yang pertama ada ancaman masuknya pendatang baru. Bisnis kami dapat dibilang merupakan inovasi produk yang cukup kuat untuk memasuki pasar baru. Hal tersebut dikarenakan bisnis kami belum memiliki banyak pesaing yang serupa. Namun di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan bagi adanya pendatang baru dengan konsep serupa yang dapat menjadi ancaman untuk merebut target pasar kami. Kemudian selanjutnya kekuatan tawar menawar pembeli. Harga menjadi salah satu aspek utama pelanggan untuk membeli satu produk. Kami yakin dengan meluncarkan produk kami yang memiliki kualitas tinggi dan sebanding dengan harga yang kami tetapkan. Kami juga memiliki banyak pilihan produk dengan beragam motif dan harga yang dibanderol pun akan berbeda. Di samping itu kami yakin value yang kami berikan akan bermanfaat bagi pelanggan ke depannya. Selanjutnya ada ancaman dari produk substitusi. Bisnis kami bukan termasuk ke dalam produk original yang baru dan memiliki banyak produk substitusi. Dalam bisnis ini kami menawarkan inovasi produk yang berbeda dari produk biasanya untuk memberikan sensasi baru dalam pengalaman penggunaan kaos kaki kami. Kemudian selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Di sini kami akan bekerjasama dengan perusahaan atau pabrik produsen garment untuk menjadi supplier kami. Maklon atau kerjasama ini kami lakukan untuk mempermudah proses produksi, di mana kami akan tetap terus memantau pengembangan produk. Kedepannya kita akan tetap mempertahankan kualitas produk dan terus mengembangkan produk dan layanan kami, menyesuaikan perkembangan yang ada. Kami akan bergerak dinamis, menyesuaikan permintaan pelanggan, dan terus memperbaiki kekurangan kami untuk mempertahankan positioning bisnis kami. Yang pertama, strength. Shopee memiliki kekuatan antara lain yang pertama mempertahankan kualitas kaos kaki yang dimiliki, kemudian memaksimalkan teknologi komunikasi untuk pemasaran dan konsep pemasaran, dan selanjutnya melakukan pengembangan usaha dengan menyesuaikan permintaan dan mengimplementasikan masukan dan kritik yang didapat. Dari kekuatan ini, kami mendapatkan beberapa strategi yang bisa kita gunakan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi produk. Melalui pengembangan desain yang beragam menyesuaikan tren yang ada, Shopee secara dinamis akan hadir memberikan berbagai pilihan produk ke depannya. Mungkin seperti kaos, celana, topi, dan lain sebagainya. Strategi ini digunakan untuk tetap mempertahankan posisi brand ketika ada ancaman pendatang baru. Kemudian selanjutnya, dengan senang hati kami akan mendengarkan pelanggan melalui kritik dan saran, serta kesan dan pesan yang disampaikan. Feedback tersebut akan kami terima dan pertimbangkan untuk diimplementasikan pada bisnis kami, baik dari segi permintaan maupun pelayanan. Kami akan terus mengembangkan diri dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian, untuk memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir kekurangan, kami dalam sistem operasional menggunakan sistem maklon, di mana kami akan melakukan kerjasama bersama perusahaan atau pabrik produsen. Dengan adanya kerjasama ini, kami akan menghemat waktu dan biaya developing produk. Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan influencer yang aktif di bidang fashion. Dan kami juga akan mengecek latar belakang influencer tersebut untuk mencocokkan dengan branding produk kami.
Baik, selanjutnya ada industri tren dan juga resiko. Pada bidang industri tren, sejak pertengahan 2022, industri fashion mulai bermekaran bersamaan dengan banyaknya berbagai macam tren fashion yang baru dan juga yang bermunculan kembali. Tren fashion juga tidak hanya berpusat pada satu tren, namun semua individu dapat berpenampilan sesuai dengan keinginan mereka. Seperti adanya fenomena Citayam Fashion Week, yang mana banyak sekali anak remaja hingga artis yang turut meramaikan kegiatan ajang pertunjukan busana sesuai dengan kreativitas masing-masing. Walaupun fenomena tersebut memberikan banyak kesempatan bagi orang untuk tampil percaya diri dengan busana mereka, tetapi penempatan lokasi yang berada di SCBD ini mengganggu banyak pengguna jalan dan telah ditertibkan. Namun kreativitas dapat terus berlanjut melalui platform sosial media seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya ada resiko. Risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan kami adalah ancaman pendatang baru. Begitu tren mulai berkembang dan meluas, akan ada banyak kompetitor baru bermunculan. Tentunya dengan mematok harga yang lebih murah atau dengan inovasi yang baru, dan dapat menarik pelanggan Stockysox. Risiko lainnya yang perlu kami hadapi yaitu faktor perekonomian. Adanya kemerosotan perekonomian dapat mengubah harga barang, sulit memprediksi permintaan produk dan banyak pekerja diberhentikan. Hal tersebut akan mempengaruhi lingkungan kerja serta diperlukannya strategi baru. Selanjutnya di sini ada competitive environment. Dari competitive environment ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor ini meliputi tren dan perekonomian global. Dengan mengikuti adanya tren dan menyesuaikan produk dengan tren akan membantu perusahaan untuk tetap up to date dan mempertahankan pelanggannya. Di samping itu, perekonomian global juga berperan penting untuk mengelola aset perusahaan dan penetapan harga di masyarakat. Dengan menyesuaikan keuangan secara analitis akan membantu perusahaan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Kemudian di faktor internal meliputi sumber daya manusia atau workforce management. Dengan melakukan forecasting, planning, scheduling, serta mengelola sumber daya internal dengan baik, akan menghasilkan kinerja yang optimal dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian faktor teknologi. Teknologi menjadi salah satu penunjang kuat hampir di segala bidang saat ini. Teknologi mesin untuk operasional dan teknologi komunikasi menjadi penunjang meningkatnya daya saing perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya akan memperpendek jarak antara kami dan pelanggan. Kemudian faktor knowledge and management. Pengetahuan manajemen akan membantu perusahaan untuk menjalankan segala aktivitas bisnis yang ada, baik manajemen operasional, relation, marketing, finansial, research and development, dan lain sebagainya akan memperkaya pengetahuan dan informasi kami, sehingga kami dapat menghasilkan output yang maksimal untuk perusahaan. Baik, selanjutnya ada supply chain management. Yang pertama bagian upstream supply chain, stage pertama bahan baku. Kami melakukan pemilihan bahan baku dengan perusahaan manufaktur untuk menghindari miskomunikasi pemilihan bahan baku yang terpilih. Kemudian stage kedua yaitu supplier. Pemasok bahan baku baik dari kami ataupun dari perusahaan manufaktur akan terhubung secara langsung dengan perusahaan manufaktur sehingga bahan baku dapat langsung diolah atau diproduksi. Selanjutnya stage yang ketiga yaitu manufaktur. Proses pengelolaan barang mentah hingga barang jadi dilakukan oleh perusahaan manufaktur hingga barang siap dikirimkan kepada pihak kami. Kemudian pada bagian downstream supply chain, stage keempat yaitu seller. Setelah barang jadi selesai diproduksi, maka pihak kami akan menerima barang tersebut dan memasarkan produk kepada konsumen. Selanjutnya pada stage keempat, konsumen yang telah memesan akan dikirimkan produk kami menggunakan ekspedisi yang terpercaya melalui marketplace yang kami gunakan. Kemudian pada stage ke-6 yaitu konsumen akan menerima barang sesuai dengan pesanan atau permintaan mereka. Selanjutnya yaitu inventory management. Kami menggunakan just-in-time method yang merupakan metode pemesanan produk dari rekanan atau supplier kami yang sudah sepakat dalam jumlah, jadwal, dan biaya produk. Metode ini kami gunakan untuk menghindari pemesanan terlalu dini yang menyebabkan stok menumpuk. Namun jumlah pemesanan produk dapat ditingkatkan sesuai dengan kesepakatan kami dan produsen untuk mengatasi kemungkinan adanya lonjakan permintaan pada jenis barang tertentu. Selanjutnya ada supplier dan distribution. Kami melakukan kerjasama dengan perusahaan manufaktur sebagai supplier produk kita dalam hal pengolahan bahan baku. Dan kami menggunakan ekspedisi terpercaya melalui marketplace yang kami gunakan agar produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan baik. Selanjutnya ada rencana dan fasilitas. Kami berencana untuk melakukan proses produksi melalui kerjasama dengan perusahaan manufaktur atau maklon. Kami juga memiliki ruangan atau rumah pribadi yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan stok barang dan pengemasan barang sebelum didistribusikan ke konsumen. Kegiatan lain seperti pemasaran, desain, dan penyusunan laporan keuangan, serta kontrol dapat dilakukan secara fleksibel. Perkenalkan, kami merupakan founder dari Stockysox. Senang sekali kami berkesempatan bertemu dengan para investor di hadapan kami. Sedikit ringkasan singkat mengenai latar belakang kami merupakan mahasiswa dari jurusan Entrepreneurship Business Creation, BINUS University. Kami telah menempuh pendidikan selama 3 semester, dan saat ini kami berada dalam semester ketiga. Kami cukup mempelajari beberapa dasar dari bisnis selama kami berkuliah di BINUS. Stockysox sendiri merupakan bisnis yang kami dirikan dengan menawarkan kaos kaki reversible dan 3 potong kaos kaki dalam satu produk. Stockysox bergerak di industri fashion dan garment yang berkegiatan di Kota Malang, Jawa Timur. Misi kami ingin memberikan solusi terhadap kebutuhan variasi kaos kaki dalam satu produk yang tidak hanya sekedar indah, nyaman, dan menghangatkan, tetapi juga memiliki inovasi, 2 sisi, dan cadangan kaos kaki, serta berprospek kepada berbagai produk untuk mendukung gaya hidup hemat dan minimalis. Dan visi kami sendiri menjadi perusahaan fashion dan garment reversible yang dapat melayani seluruh segmentasi dan kebutuhan akan domestik maupun global, dimulai dengan produk pertama kami yaitu kaos kaki dengan skala nasional.
Kami sebagai pendiri Sokisox yang telah melakukan analisis pasar industri, kami yakin Sokisox memiliki masa depan yang dapat diterima oleh masyarakat. Melalui proyeksi keuangan pula, kami telah meramalkan pendapatan tahun pertama kami dengan return on investment yang sudah mencapai angka sukses. Kami ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk melihat Sokisox di masa depan yang dapat berkembang secara global dan berbagi keuntungan bersama dengan para investor yang ada di sini. Sebagai mahasiswa jurusan bisnis, kami para pendiri telah mendapatkan wawasan dan pengetahuan dasar ataupun lanjutan dari menjalankan bisnis. Pengetahuan dan wawasan tersebut membantu kami dalam menjalankan bisnis Sokisox untuk bisa terwujud menjadi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi kami. Beberapa dari kami memiliki pengalaman dalam mengelola sebuah bisnis dan pengetahuan melalui sharing dengan pemilik bisnis lain. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami akan mengirimkan email tindak lanjut secepatnya dan mengharapkan kabar baik. Semoga kita dapat membicarakan dengan cepat mengenai peluang yang akan datang ke depannya mengenai Sokisox. Terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Baik, di sini nama saya yaitu Enji Purwantoro. Jadi Sokisox juga memiliki strategi yang bernama call to action atau biasa dipanggil CTA. Nah, CTA itu merupakan suatu gambar, tulisan, atau ucapan yang mendorong audiens maupun pengunjung website untuk melakukan action, baik dari membaca artikel lebih lanjut, membeli sesuatu, menggunakan jasa yang ditawarkan. Sokisox memiliki strategi CTA dengan menggunakan konten media sosial seperti Instagram, TikTok, dengan cara mengajak konsumen menggunakan kata maupun kalimat seperti jangan lupa share ke teman kamu dan follow supaya tak ketinggalan informasi. Sehingga secara tidak sadar kami mengajak mereka berpartisipasi melakukan tindakan. Jadi Sokisox itu perusahaan rintisan yang masih menjalankan tahap perencanaan dan pengembangan untuk supaya bisa mendapatkan komponen-komponen yang matang. Jadi untuk masuk ke tahap development stage itu sudah matang dan feasibility analysis sudah lengkap. Kemudian analisis SWOT juga sudah lengkap, objektifnya sudah lengkap. Jadi nanti ketika di tahap development itu tinggal running, terus melakukan berbagai macam trial and error yang sesuai dengan proyeksi atau prediksi dari kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial summary terkait dengan kebutuhan modal, terutama bagian produksi dan juga operasional. Jadi pada tahun pertama, kami membutuhkan dana sebesar 97 juta rupiah yang diambil dari yang diposkan kepada 4 pos utama, yaitu untuk sampling dan juga display. Jadi kami menggunakan jasa maklon. Nah, dalam jasa maklon ini untuk mendapatkan produk yang tepat, kami membutuhkan sampling sebesar 3,750 juta sampai 4 juta rupiah. Nah, sampling ini nantinya selain digunakan untuk trial and error produk kami, itu juga digunakan sebagai display untuk dipajang ketika sedang melakukan event offline. Kemudian initial production period ini untuk setiap tahunnya kami menjual kaosaki additional sejumlah 4 musim. Jadi setiap 3 bulan sekali kami meluncurkan produk baru. Ini sudah diperhitungkan setiap sampling dari produk baru di kisaran 4 juta rupiah totalnya. Kemudian biaya produksinya sebesar 100 pasang karena kaos kaki ini konsepnya eksklusif. Jadi setiap 3 bulan sekali meluncurkan kaos kaki hanya sejumlah 100 pasang. Total dana yang dibutuhkan untuk produksinya berjumlah 84 juta rupiah. Kemudian untuk shippingnya, untuk keperluan shipping kami menggunakan saluran distribution channel itu secara digital, sehingga kami membutuhkan secondary packaging atau packaging yang digunakan dalam proses pengiriman seperti double wrap, plastik, dan kertas membungkus dan lain sebagainya. Total yang kami butuhkan dalam 1 tahun kisaran 8 juta rupiah. Kemudian kami menggunakan marketing budget. Kami memaksimalkan pada tahun pertama itu strategi marketing organik dari setiap platform digital, sehingga kami hanya memerlukan budget untuk foto dan videografi sekitar 1 juta rupiah. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya kami berencana untuk meningkatkan profit dan juga inovasi-inovasi produk, sehingga kami membutuhkan biaya sampling untuk berbagai inovasi produk tersebut totalnya setiap tahunnya 36 juta rupiah. Kemudian marketing budgetnya sudah meningkat hingga 33 juta rupiah karena sudah menggunakan promotional strategi seperti yang akan dijelaskan pada bagian marketing nantinya. Kemudian marketing budget untuk foto dan videografi meningkat 3 kali lipat menjadi 3 juta rupiah karena kami meluncurkan produk pada setiap bulannya, sehingga tinggal dikalikan. Kemudian untuk shipping, untuk packaging sekundernya juga meningkat 3 kali lipat. Begitu juga dengan initial production periodnya. Setiap tahunnya kami memproduksi 12 kali dalam setiap bulannya. Untuk bagian strategic partnership, jadi ini salah satu strategi marketing
kami yang menggunakan pendekatan key partner. Yang pertama, kami menjadi mitra marketplace, baik sebagai penjual maupun pengiklan di platform-platform penjualan online seperti Shopee dan juga Tokopedia. Kemudian kami menyewa iklan dalam search engine management dan juga berbagai social media ads. Ini tentunya dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun yang akan berjalan, karena pada tahun pertama kami memaksimalkan organic marketing. Kemudian kami menyewa jasa influencer, buzzer, dan juga reviewer, karena selama ini brand-brand yang menggunakan saluran distribusi digital lebih terfokus kepada influencer, padahal sebenarnya buzzer itu dan reviewer yang merupakan penulis itu tulisannya lebih dapat mempengaruhi masyarakat dari segi literasi. Kemudian kami juga menambah relasi sama rekan bisnis untuk meningkatkan informasi terkait tren, keinginan customer, event, dan juga pameran tertentu yang dapat meningkatkan brand awareness kami terhadap masyarakat. Kemudian kami menciptakan hubungan yang loyal dengan para supplier untuk menjaga berbagai macam negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian kami menjadi partner konsultasi dan juga supervisor yang baik yang dekat dengan pelanggan. Berdasarkan pendekatan untuk penjualan kepada pelanggan, jadi pertama kami meluncurkan produk edisional atau seasonal sesuai tren yang sedang berkembang. Dan juga produk tersebut eksklusif, hanya 100 pasang pada setiap periode peluncurannya, sehingga akan jarang ditemukan konsep yang sama. Jadi itu akan memicu pelanggan untuk segera membeli produk kami sebelum kehabisan, karena produk yang sedang diluncurkan adalah produk yang mengikuti tren. Kemudian yang kedua, menjaga komunikasi interaktif terhadap calon customer, para customer, serta loyal customer untuk memperoleh update mengenai dinamika audiens. Ini merupakan bagian dari riset pasar kami, sehingga kami bisa meluncurkan desain yang sesuai dengan tren yang berkembang saat itu. Jadi lebih menarik perhatian dari banyak audiens. Kemudian yang ketiga, kami fokus mengevaluasi dan mengembangkan variasi bisnis model supaya terus adaptif terhadap isu digital yang sedang berkembang. Kami fokus kepada variasi bisnis model karena dari bisnis model itu udah mencakup 9 poin yang menjadi core bisnis dari Saki Socks. Dan kami keempat, kami mengandalkan konten promosi sinematik dan juga foto untuk mengedukasi pelanggan mengenai keunggulan komparatif dan uniqueness dari produk. Ini karena kami menggunakan 100% distribution channel dan juga marketing channel itu secara digital, jadi kami harus menyampaikan value reversible, kemudian informasi dan edukasi terkait satu pasang berjumlah 3 piece, bukan 2 piece. Yang kelima, kami bekerja sama dengan public figure yang sedang menjadi perhatian masyarakat digital. Yang keenam, kami konsisten mengeksplorasi dan melakukan berbagai teknik pemasaran untuk memicu mendapatkan viral marketing point yang alami, sehingga engagement-nya lebih tinggi. Dan juga mengurangi biaya. Kemudian yang ketujuh, kami maksimalkan strategi marketing dan juga penjualan organik, terutama pada tahun pertama, untuk menghindari peningkatan biaya marketing. Di saat pada tahun pertama kami masih banyak melakukan testing dan juga riset. Special offers dilakukan setiap periode peluncuran edisi baru, yaitu per 3 bulan sekali pada tahun pertama. Kemudian pada tahun selanjutnya kami mengeluarkan produk edisional pada setiap bulannya atau 12 kali per tahun, 12 ya. Sehingga pada setiap peluncurannya itu terdapat special offer sesuai dengan program yang saat itu sedang berlangsung, biasanya untuk 1 hingga 3 hari pembelian. Kemudian special offer dalam setiap periode kerjasama atau kontrak dengan influencer ataupun tokoh media sosial tertentu. Karena ini terkait dengan influencer, jadi range harga special offers-nya tergantung dengan bagaimana kami melakukan negosiasi dengan influencer tersebut. Kemudian kami memberikan potongan harga untuk pembelian secara massal atau dalam jumlah besar. Ini berlaku untuk produk yang tidak additional, karena produk additional itu eksklusif. Kemudian yang keempat, kami memberikan special package untuk customer interaktif yang berkontribusi aktif dalam membantu riset terhadap produk baru maupun pengembangan usaha. Ini bagian dari pendekatan kepada konsumen supaya lebih interaktif, sehingga kami bisa mengetahui apa yang saat ini sedang menjadi minat masyarakat secara valid. Kemudian untuk premium, yang pertama kami memberikan free product, yaitu 1 pasang kaos kaki berjumlah 3 piece untuk setiap pembelanjaan di atas Rp1 juta. Kemudian free special custom design or name product. Jadi setiap seasonnya kami akan menyediakan slot kurang lebih 10 hingga 20 slot untuk kaos kaki yang dapat di custom nama atau desainnya. Kemudian kami memberikan free tambahan produk 1 piece kaos kaki untuk random buyer, sehingga memicu pelanggan untuk terus melakukan purchase. Ini summary dari financial projection-nya. Pada tahun pertama, kami mendapatkan revenue sebesar Rp194 juta. Ini didapatkan dari hasil pengolahan biaya produksi sebesar Rp97 juta. Dan juga kami pada tahun pertama kami menggunakan dana dari angel investor, yaitu orang-orang terdekat di sekitar kami, sejumlah Rp48.500.000.
sehingga sisanya itu kami bayarkan setiap bulan dari dana pribadi setiap anggota. Nah, setelah dilakukan perhitungan revenue dikurangi total cost dan juga expense, kemudian dikurangi dari outstanding debt yang saat itu masih dibebankan kepada kami mendapatkan net income atau pendapatan bersih sebesar Rp48.500.000. Kemudian pada tahun-tahun berjalan selanjutnya, pada tahun kedua hingga kelima, itu kami memperoleh peningkatan pendapatan proyeksinya sebesar 275 juta pada setiap tahunnya. Ini diperoleh dari hasil total cost dan juga expense yang juga meningkat dari tahun pertama, yaitu sekitar Rp145.500.000. Ini karena kami sudah memproduksi kaos kaki yang tadinya pada tahun pertama hanya additional selama 3 bulan sekali, tapi di tahun kedua hingga kelima ini sudah 12 kali setahun atau 1 bulan sekali. Kemudian kami sudah tidak lagi memiliki beban kepada pihak lain karena penjualan kami sudah stabil. Kemudian setelah dikurangi dari total cost dan juga expense-nya itu, kami mendapatkan net income sebesar 124.500.000 kurang lebih untuk setiap tahunnya. Hingga akhirnya ini terjadi peningkatan karena kami fokus melakukan marketing dan juga penjualan dan menyimpan net income ini untuk membuat sampling untuk inovasi-inovasi produk selanjutnya. Jadi produk kami nantinya tidak akan hanya kaos kaki saja, tetapi berkembang menjadi produk reversible lainnya. Nah, produk reversible lainnya ini kami persiapkan untuk tahap growth stage. Jadi kami akan pitching kepada perusahaan ekuitas private. Itu kami memproyeksikan revenue sebesar Rp364 juta pada di atas tahun kelima, didapatkan dari pengolahan biaya produksi sebesar Rp282 juta. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena sampling dari berbagai produk yang berbeda-beda, tidak hanya kaos kaki saja. Kemudian kami mendapatkan net income sebesar 82 juta pada tahun ke-6 ini sangat menurun dari tahun-tahun sebelumnya karena kami melakukan banyak cash burn untuk memperoleh sampling supaya menarik di mata investor dan terdapat inovasi dan juga prospeknya terlihat menarik. Goals jangka panjang kami ini yang pertama, SakiSaks ingin bekerja sama dengan mitra-mitra besar di luar sana seperti dalam hal membuat edisi baru. Jadi mungkin sebelumnya kalau hanya bekerja sama dengan influencer dalam negeri, mungkin dengan influencer luar negeri. Kemudian yang kedua, SakiSaks ingin membawa produknya untuk memasuki toko atau store fashion besar dan dijajarkan dengan produk-produk bermerek yang lainnya. Jadi kami berusaha membuat social branding yang baik sejak awal. Yang ketiga, kami membuka toko konvensional untuk mendekatkan diri dengan pelanggan dan toko konvensional tersebut juga digunakan sebagai aset perusahaan atau investasi. Kemudian yang keempat, kami menyediakan berbagai macam produk dengan konsep reversible atau multi-site. Jadi sesuai dengan visi misi kami di awal, kami ingin menyediakan produk reversible yang bermanfaat dan juga lebih ramah lingkungan. Tapi dimulai dari kaos kaki, daripada kaos kaki dulu karena kaos kaki itu lebih murah dan juga sering digunakan dalam keseharian masyarakat. Kemudian baru kami berkembang ke produk-produk yang lain seperti hijab, kemeja, baju, one set, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait funding method dan juga exit plan strategi. Yang pertama, SakiSaks itu mengutamakan pendanaan melalui modal pribadi, tapi tetap terbuka terhadap berbagai macam dukungan baik secara finansial, relasional, atau intelektual dari investor yang bisa melihat prospek dalam bisnis kami, terutama pada masa perintisan. Karena kami tidak memiliki riwayat keuangan ataupun agunan yang berarti, sehingga kami bisa lebih fokus untuk mengembangkan bisnis dan juga meningkatkan profit. Selain itu, angel investor yang melihat prospek dalam SakiSaks memang bersedia menerima kami untuk bertanggung jawab terhadap kemungkinan risiko yang biasa terjadi pada perusahaan rintisan. Kemudian selanjutnya untuk exit plan strateginya, dalam masa pengembangan, SakiSaks itu lebih mempertimbangkan untuk membuka pembiayaan ekuitas berupa penjualan saham minoritas untuk mengumpulkan dana dari perusahaan private equity. Karena SakiSaks tidak memiliki riwayat keuangan atau agunan yang berarti, sehingga kami lebih fokus pada pengembangan bisnis dibanding dengan rencana untuk pembayaran hutang. Apabila kami memilih rencana untuk membayar pembiayaan dalam bentuk hutang. Kemudian perusahaan private equity ini juga meminimalisir risiko kehilangan kepemilikan serta memperoleh pertimbangan dan juga monitoring dari perusahaan besar yang berdanai tersebut, sehingga kami dapat lebih berkembang lebih baik dan belajar dari orang-orang yang memang jam terbang sudah tinggi. Setelah berikut rincian bisnis plan SakiSaks dari mulai tahap analisis, research hingga ide penjualan hingga exit plan strateginya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok B3. Terima kasih atas perhatiannya.